Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana madadihi wa afadha alaina barakatihi wa asrarihi fid dana. Walamma farawal musannifu min syurutil qadi syar'a fi adabihi. Walamma dan tatkala ya. Walamma tatkala farawal selesai. Walamma tatkala farawal selesai al-musannifu. Siapa musannif? Al-musannif siapa musannif? Min syuruti selesai min syuruti dari menjelaskan syarat-syarat. Min syuruti dari menjelaskan syarat-syarat al-qadi seorang hakim, syarat-syarat seorang hakim. Jadi syaratnya hakim seperti dijelaskan uraian sebelumnya. Nah, sudah selesai menjelaskan itu syara'a maka mulai siapa musannif fi adabi dalam menjelaskan adab tata caranya ya. Fi adabi dalam menjelaskan tata caranya hakim qadi. Fi adabi dalam menjelaskan tata caranya hakim. Jadi kalau yang uraian sebelumnya itu menjelaskan tentang syarat-syarat orang jadi hakim, kemudian dalam uraian berikut ini akan menjelaskan adab. Adab itu tata cara atau tata keramanya hakim ketika mengadili gitu. Nah, pokoknya berkata siapa musannif? Kata musannif menjelaskan itu. Wa istahabu ayyajlisa. Wa istahabu dan disunatkan. Wa istahabu dan disunatkan ayyajlisa akan bertempat. Asal maknanya jlisa duduk ya, duduk maksudnya bertempat. Siapa qadi, siapa qadi itu hakim ya. Siapa qadi atau hakim? Wa fi ba'di nusahi dalam sebagian naskah-naskah matan. Wa fi ba'di dalam sebagian naskah-naskah matan ayyan zila ya. Lafaz ayyan zila maknanya sama, bertempat. Ayyan zila akan menempati ya. Jadi sunat ayyanzil akan menempati siapa? Qadi atau hakim. Al-qadi artinya hakim. Menempati apa? Fi wasatil baladi, di tengah-tengah negeri atau daerah ya. Di tengah-tengah negeri atau kota. Biasanya kan pengadilan itu di kota. Ya, idza tasa'at bila luas. Idza tasa'at bila luas itu apa? Batas ya. Apa batas balad, batasnya kota itu. Jadi maksudnya kalau kota itu besar, pengadilannya itu, kantor pengadilannya itu ada di tengah kota, sehingga orang dari pinggiran kota itu tidak jauh ya, dari misalnya dari selatan, dari utara, dari barat, dari timur. Jadi kalau ada di tengah itu sunnah, tapi bukan menjadi tidak wajib. Artinya andaikan di pinggir ya boleh-boleh saja. Nah, ini kalau kotanya besar, luas gitu. Nah, fa in kanatil baladu saghiratan, fa in kanat maka jika ada, fa in kanat maka jika ada al baladu apa negeri atau kota itu, fa in kanat maka jika ada al baladu apa negeri atau kota itu, saghiratan ialah kecil, jadi kotanya kota kecil atau daerahnya kecil. Bagaimana? Nazala maka
boleh bertempat. Nazala maka menempati siapa, maka bertempat saja. Maka bertempat siapa qadhi atau hakim haitsu syaa, haitsu dimanapun syaa, mau siapa hakim, mau siapa, artinya di mana saja. Ilam yakun jika tidak ada hunaka di sana kota itu, di sana balad ya, tidak ada apa maudiun apa suatu tempat, mu'tadun yang biasa, yang biasa atau kaprah, yang kaprah. Tanzilu yang menempati akan maudi, akan tempat itu, al-qudatu siapa, para hakim, al-qudatu para hakim. Jadi maksudnya ketentuan kalau hakim itu ada di tengah-tengah kota. Ya, itu sekalipun itu hanya sunat. Itu kalau di sana tidak ada tempat yang khusus bagi hakim, artinya kantor lah. Sebab dulu pengadilan itu dilakukan oleh khalifah, ya, oleh Nabi dulu ya. Nabi itu mengadili sendiri. Ya di mana-mana gitu. Jadi bisa karena dulu memang tidak ada kantor pengadilan, itu tidak ada. Kemudian sudah itu lalu ada kantornya, ada tempatnya. Ketika ada tempatnya, yaitu tempat itu yang harus ditempati. Nah, seperti sekarang ini kan pengadilan pasti ada kantornya. Jadi mengadili di situ, tidak bisa di sembarang tempat. Nah, ini anjuran adab pertama ya. Jadi hakim itu harus menempati tempat yang memudahkan kepada masyarakat yang akan berperkara tadi. Nah, kemudian wayakunu apa? Wayakuna itu aja. Wayakuna tidaklah ada julusul qadhi bertempatnya hakim itu. Julusul bertempatnya hakim fi maudhi'in di suatu tempat, fasihin yang luas. Fasihin yang luas artinya tempat pengadilan itu luas, jangan sempit. Di situ banyak orang hadir di situ. Barizin yang tampak. Barizin tampak zahirin artinya jelas. Dinasi kepada orang-orang, kepada masyarakat. Ya, tidak sembunyi-sembunyi. Biasa dengan sekiranya apa? Yaro dapat melihat artinya mengetahui. Kepada tempat itu. Kepada tempat itu al-mustautinu, siapa penduduk kota itu. Misalnya penduduk kota itu waloribu dan perantau, ada yang pendatang lah. Orang asing. Orang asing di sini bukan berarti orang luar negeri saja, artinya bukan penduduk ya. Wal qawiyyu dan orang yang kuat, wal dhaif dan orang yang lemah gitu. Nah, wayakunu majlisu wayakuna gitu. Wayakuna hendaklah ada majlisu majelisnya qadhi, majelisnya hakim itu artinya tempat pengadilan itu. Masunan terjaga min adharin dari gangguan panas ya. Gangguan panas berarti dan dingin. Artinya supaya bisa tenang gitu ya. Jadi tidak diterik matahari tapi juga tidak di tempat yang sangat dingin. Ya. Bagaimana gambarannya biayakuna dengan harus ada apa maudi atau majelis ya, apa majelis itu fisaifi di musim kemarau ya, di musim kemarau
Ada di mana? Ada fi mahabbir rih. Fi mahabbir rih di tempat bertiupnya angin. Fi mahabbir tempat bertiupnya angin. Sehingga tidak terlalu panas. Wa fi syita'i dan dalam musim hujan ya. Musim hujan fikinin berada di naungan. Berada di naungan artinya ada atapnya gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah bagus. Pengadilan itu sudah ada bangunan, ada kantor, bahkan berlantai 2 gitu. Jadi sudah tidak terganggu. Artinya apa? Seorang ketika mengadili, seorang hakim itu harus nyaman. Artinya jangan sampai tidak nyaman. Itu akan berpengaruh kepada pikirannya. Dah. Wala hijaba lahu. Wala hijaba dan tidak boleh ada dan tidak ada apa pengawal itu aja. Hijab itu pengawal. Lahu bagi qadi, bagi hakim. Apa maksudnya? Pengawal itu kan untuk mengawal hakim sehingga tidak mudah orang itu berhubungan dengan hakim itu. Artinya jangan sampai orang itu sulit lah untuk menemui hakim itu. Ya tidak seperti misalnya seperti pejabat tinggi seperti presiden itu kan ada pas pampres dan sehingga orang-orang biasa itu sulit bertemu itu. Hakim itu jangan sampai seperti itu. Ya tapi tetap harus pakai pengamanan juga terutama sekarang. Jadi mungkin ada polisi yang jaga. Wa fi ba'di nusan sebagian naskah-naskah matan wala hajibatuna. Ya. Wala hajibat tidak ada hajib. Hijab itu sama ya, pengawal. Pengawal. Dunahu di hadapan hakim itu. Artinya sehingga orang itu mudah berhubungan dengan hakim. Falau maka andaikan ittakhadha membikin siapa hakim hajiban akan pengawal. Hajiban akan pengawal au bawaban atau juru kunci. Bawaban atau juru kunci artinya penjaga lah gitu. Kuriya maka dimakruhkan apa itu bikin pengawal itu. Ya kecuali kalau memang butuh pengamanan. Ya kalau seperti sebetulnya ya sekalipun itu tidak harus misalnya polisi ya ketika ada sidang pengadilan itu perlu ada polisi untuk mengamankan. Nah, kemudian termasuk tata cara tata keramanya hakim. Wala yaquda dan tidak boleh menempati. Wala yaquda ya tidak boleh bertempat gitu saja. Wala yaquda tidak boleh bertempat al-qadi siapa hakim, al-qadi siapa hakim lil qada untuk mengadili. Lil qada untuk mengadili. Bertempat di mana? Fil masjid di masjid. Fil masjid di masjid. Artinya jangan sampai pengadilan itu laksanakan di masjid. Tapi kalau sekarang kan sudah ada kantornya ya. Kalau dulu mungkin bisa saja karena memang kantor itu sudah ada. Ya. Itu tidak haram tapi makruh gitu. Fa in qada fihi, fa in qada maka jika mengadili siapa qadi siapa hakim fihi di masjid. Fihi di masjid kuriya maka makruh apa itu qada pengadilan itu. Ya. Jadi tidak sampai haram. Kecuali kalau mengganggu orang sholat. Nah kalau gitu ya haram. Biasanya teriak-teriak di situ. Ya tentunya kalau pengadilan itu mesti kadang-kadang suaranya nyaring gitu. Ya makanya itu sebaiknya jangan di masjid.
Masjid itu untuk sholat. Dah. Fa in ittafaqo, maka jika kebetulan, fa in ittafaqo, maka jika kebetulan waktu hudurhi, apa waktu datangnya hakim, waktu huduri apa waktunya datangnya hakim fil masjid, ke masjid, ke masjid. Hakim itu datang ke masjid disolatin untuk sholat, untuk sholat awiri atau lainnya sholat, awiri atau lainnya sholat. Ketepatan apa? Ketepatan khusumatun, apa perkara gitu, apa perkara. Jadi karena dulu tidak ada kantor ya, jadi mungkin perkara pengadilan itu bisa di mana saja. Ya. Nah, kemudian di waktu terjadinya perkara itu hakim sedang ada di masjid misalnya. Padahal itu mendesak, bagaimana? Lam yukroh, maka tidak makruh, tidak makruh fasluha, apa memutusi husuma itu, memutusi artinya mengadili husuma fihi dalam masjid, mengadili, memutus perkara tadi. Ya ini saudara, ya mungkin dulu itu kan sangat sederhana ya, tidak ada kantor jadi bisa di mana. Tapi kalau sekarang kan semuanya itu ada prosedur, harus di kantor, kemudian mendaftar dulu dan seterusnya. Nah, wakadha dan demikian pula, wakadha dan demikian pula boleh di masjid artinya. Wakadha dan demikian pula boleh di masjid. Lau andaikan ihtaja butuh siapa qadi, butuh siapa qadi masjid ke masjid, butuh kepada masjid. Artinya dia itu butuh untuk bertempat di masjid. Misalnya ahli udrin karena udur. Gambaran udur motorin dari hujan ya. Dari hujan dan sebab hujan. Jadi pokoknya tidak ada tempat untuk mengadili yang nyaman kecuali di masjid waktu itu misalnya. Karena di luar hujan atau kantornya rusak atau ambruk atau gimana misalnya. Jadi terpaksa di masjid. Kalau tidak ada tempat lain. Kalau ada tempat lain misalnya di sekolah ya lebih baik di sekolah. Nah. Baik. Kemudian termasuk adab tata keramanya hakim ya. Tata keramanya hakim dalam mengadili. Waisawi dan dalam menyamakan gitu. Waisawi dalam menyamakan al-qadi siapa hakim. Al-qadi siapa hakim wujuban dengan wajib. Kalau ini tidak bisa ditawar. Wujuban dengan wajib menyamakan bain husmaini di antara dua orang yang berperkara ya. Bain husmaini di antara dua orang berperkara, menyamakan fi dzati asya di dalam tiga hal. Fi dzati asya dalam tiga hal. Ini untuk mewujudkan keadilan ya. Sebab hakim itu kan mengadili, jadi harus adil. Adil itu diwujudkan dengan adanya kesamaan antara orang-orang yang berperkara. Sama apanya? Sama dalam tiga hal. Dua, adapun salah satunya tsalati asya. Salah satunya tiga hal itu apa? At-taswiyah itu ialah menyamakan, at-taswiyah itu menyamakan fil majlisi di dalam tempatnya, dalam tempat ya. Tempat orang itu, tempat orang berperkara. Ya. Jadi misalnya kalau yang duduk di kursi ya kursi semua gitu. Jangan lalu ada di kursi, ada yang duduk di bawah. Itu namanya tidak adil gitu. Ini satu. Mana? Fayujlisah. Fayujlisah gitu. Ya. Fayujlisah maka dalam menempatkan.
menempatkan al-qadi siapa hakim, al-khosmaini kepada dua orang yang berperkara, berperkara menempatkan daidai di hadapan hakim, di hadapan qadi atau hakim. Idza stawaya bila sama siapa keduanya, idza stawaya sama siapa keduanya, sama apanya? Syarufan, mulianya atau kedudukannya ya, mulianya. Amal muslimu adapun orang Islam, muslim ada orang Islam fayurfa maka ditinggikan yang muslim anidimi dari orang kafir dimi fil majlisi dalam tempatnya. Ya sekalipun ini ya mungkin ada orang yang menganggap ini tidak etis, tidak adil. Udah. Itu pertama. Jadi hakim itu harus adil dalam artian menempatkan orang-orang berperkara itu, menyamakan orang berperkara itu pertama dalam penempatan. Yang kedua, wasani adapun yang kedua, at-taswiyatu fil lafzi, at-taswiyatu ialah menyamakan fil lafzi dalam ucapan. Dalam ucapan al-kalami artinya pembicaraan. Al-kalam pembicaraan. Artinya bicaranya hakim itu sama kepada keduanya itu. Tidak hanya mengarah pada satu saja misalnya. Falasmau maka tidak boleh mendengarkan. Falasmau tidak boleh mendengarkan siapa hakim. Kalam ahadihima, kalam akan pembicaraan. Kalam pembicaraan ahadihima salah satu dari khosmain, salah satu dari dua orang berperkara itu. Dunal akhari tidak yang lain. Dunal akhari tidak yang lain. Jadi kalau si A misalnya, si A bicara didengar. Kalau si B tidak dengar, padahal itu sama-sama berperkara. Nah ini tidak adil. Kemudian yang ketiga, ya. Wasal itu adapun yang ketiga, atas yaitu ialah menyamakan, ya, menyamakan fil lahzi dalam memandang. Dalam memandang, nadri artinya memandang. Jadi kan hakim itu kan harus berhadapan dengan apa? Orang berperkara itu. Maka harus sama itu memandangnya itu, berhadapannya. Fala yandur maka tidak boleh memandang. Fala yandur maka tidak boleh memandang siapa qadhi atau hakim ahadahuma kepada salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya siapa? Keduanya khosmain, dua orang berperkara. Dunal akhir tidak yang lain, tidak yang lain. Jadi kalau kebetulan si A dilihat, dihadapi. Kalau yang lain, kalau si B misalnya, ya tidak dilihat. Ya bicara sambil tidak melihat. Nah itu bisa menimbulkan ketersinggungan. Gitu. Ya, jadi harus adil lah. Gitu. Yang namanya hakim itu pengadil, harus adil. Gitu. Kemudian wala juzu. Sudah wallahu alam. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabb irhamni bismi wa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulum. Babu hakil jari wal wasiyati bihi. Babu ini adalah bab. Ya. Babu ini adalah bab hakil jari, hak tetangga. Hak tetangga. Maksudnya kewajiban kita terhadap tetangga. Hak itu adalah sesuatu yang dibayar, harus ditunaikan. Jadi kalau hak tetangga berarti sesuatu yang kita harus bayar, kita tunaikan kepada tetangga kita. Ya. Wal wasiyatu dan pesan Nabi, ya. Wal wasiyatu pesan Nabi, ada pesan gitu, pesan dan pesan bihi dengan tentang tetangga itu, tentang tetangga. Artinya Allah termasuk juga Nabi itu mewanti-wanti supaya kita itu memperhatikan tetangga.
jangan sampai harus memenuhi hak tetangga itu, jangan sampai apa saja tidak memenuhi hak tetangga. Berarti sebab kalau tidak memenuhi hak itu berarti kita menzalimi gitu. Kalau tidak membayar hak. Nah, jadi saudara, yang punya hak kepada kita itu macam-macam ya, bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya orang tua, bukan hanya pemerintah gitu. Tapi tetangga juga punya hak yang harus kita tunaikan kepada mereka gitu. Nah, kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa'budu dan menyembahlah kalian. Wa'budu dan menyembahlah kalian Allah akan Allah, kepada Allah. Ini pertama ya. Jadi ada perintah Allah agar kita ini menyembah, ibadah pada Allah. Apa ibadah itu? Ibadah itu artinya menghamba, tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah. Tunduk pada perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Pasrah artinya pasrah kepada ketentuan-ketentuan, menerima ketentuannya, dan baik itu ketentuan berupa aturan maupun berupa takdir gitu. Jadi misalnya kita kebetulan sakit, itu kan takdir. Kita harus rela, sekalipun boleh berobat iya, tapi jangan muring-muring gitu. Nah, terus menerima aturannya juga gitu. Jadi syariatnya. Ini pertama. Jadi kewajiban kita kepada Allah atau hak Allah kepada kita itu adalah beribadah. Kemudian wala tusyriku bi syai'an. Wala tusyriku, dan janganlah menyekutukan siapa engkau. Wala tusyriku, dan janganlah menyekutukan siapa engkau bi, dengan Allah itu. Bin Allah syai'an akan sesuatu. Syai'an akan sesuatu. Artinya kewajiban kita itu ibadah pada Allah saja ya, dan tidak boleh, larangannya apa? Syirik, tidak boleh menyekutukan selain Allah dengan Allah ya, menyekutukan Allah dengan selainnya atau mengatakan Allah dengan Allah. Menyekutukan itu apa? Dalam ibadah. Misalnya sujud ya, kita sholat kepada selain Tuhan, itu syirik namanya. Ya. Menyamakan selain Tuhan dengan Tuhan itu syirik. Khususnya menyamakan dalam masalah ibadah. Ini kewajiban pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini, kepada orang tua ihsan, hendaklah berbuat baik siapa engkau. Ihsanan, hendaklah berbuat baik siapa engkau. Artinya berbakti gitu ya. Berbaik atau berbakti. Jadi sesudah kita ibadah pada Allah dan tidak syirik, maka kewajiban yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Itu hak orang tua kepada kita. Berbakti, artinya berbuat baik kepada orang tua dengan berbakti. Kemudian selain pada orang tua, berbuat baik itu kepada siapa lagi? Wabidzil qurba, dan kepada apa? Orang yang mempunyai hubungan kerabat. Wabidhi, dan kepada orang yang mempunyai al-qurba, hubungan kerabat atau familian. Jadi famili. Selain orang tua tentu ya. Jadi saudara, paman, bibi, anak dan sebagainya. Itu harus berbuat baik kepada semuanya. Nah, tentu cara berbuat baik itu disesuaikan dengan kedudukan orang itu, orang lain itu, dan kondisinya juga. Ya, misalnya berbuat baik kepada istri, ya nafkahnya diberikan, gitu. Dan digauli dengan baik gitu.
Kemudian waliyatama, dan juga kepada anak yatim. Jadi anak yatim itu orang yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, kalau oleh ibunya itu bukan yatim namanya, itu namanya apa? Piatu ya. Nah, karena itu kalau kedua-duanya mati itu disebut yatim piatu. Tapi mengapa kok ditekankan yatim itu orang tua laki-laki, artinya ayah? Karena biasanya ayah itu yang mencari nafkah, cari uang. Sedangkan ibu ya tentu merawat anak itu. Tapi yang cari uang itu kebiasaan. Dan memang yang wajib memberi nafkah itu orang laki-laki, bukan orang perempuan. Sekalipun dalam kenyataannya banyak orang laki-laki tidak melaksanakan kewajibannya ya kepada anaknya, kepada istrinya. Nah, jadi anak yatim ini berarti dia terlantar gitu, tidak punya penanggung jawab. Gitu. Nah, tapi ada anak yatim yang kaya, ada. Ya. Kalau kaya ya cukup tidak perlu dibantu harta, tapi tetap saja diperhatikan pendidikannya dan sebagainya. Nah, kemudian berbuat baik kepada siapa? Laki-laki masakin dan orang-orang miskin. Ya. Jadi orang miskin ini orang yang tidak berkecukupan. Baik ya. Jadi misalnya orang tiap hari bisa hanya punya penghasilan 100.000, padahal dia kebutuhannya 200.000, berarti tidak cukup. Atau 100.000, itu miskin. Itu harus berbuat baik kepada mereka. Ya sebetulnya berbuat baik itu kepada siapa saja ya, tapi terutama kepada orang-orang lemah gitu, orang miskin, anak yatim. Kemudian lagi wal jari dan tetangga. Nah ini berbuat baik kepada tetangga. Wal jari dan tetangga. Tetangga itu ada dua. Pertama dzil qurba, tetangga yang dekat gitu ya, yang punya hubungan, yang punya kedekatan. Jadi tetangga dekat lah. Wal jari dan tetangga al junubi yang jauh gitu. Al junubi yang jauh. Jauh ini biasanya diukur dengan apa? Dengan tempat. Tapi bisa juga tetangga itu diukur dengan kedekatan hubungan. Kemudian selain itu wassahibi bil jambi, wassahibi dan teman itu apa artinya? Sahib artinya yang menyertai kita. Ya. Sahib itu artinya teman, artinya orang yang menyertai kita di mana saja. Misalnya di dalam kendaraan di waktu kita naik bis, itu sahib. Teman sekolah di waktu sekolah dan lain sebagainya. Bil jambi ya, yang ada di samping, artinya teman yang ada orang menyertai kita itu pasti di samping kita gitu. Ya. Tapi ada yang menafsiri sahib bil jambi itu istri gitu ya. Tapi tadi memang tidak disebutkan teman itu. Kemudian wabni sabil dan musafir yang kekurangan atau kehabisan bekal ya. Musafir, ibnu sabil itu asal maknanya ibnu sabil itu anak jalanan. Tapi di sini anak jalanan itu kan anak-anak yang nganggur, yang ada di jalan-jalan, bukan itu maksudnya. Nah, ibnu sabil itu adalah musafir atau orang yang tidak di rumahnya ya. Merantau termasuk. Yang kekurangan, tapi dengan syarat kekurangan bekal kalau ini kalau untuk dibantu dengan harta. Tapi sebetulnya berbuat baik kepada anak orang-orang yang musafir itu
sekalipun tidak kehabisan bekal itu kita harus, sebab ini kan orang manca atau asing ya, orang lewat di kampung kita itu termasuk Ibnu Sabil, itu asing gitu. Karena itu kita sebagai orang yang ada di kampung itu harus berbaik kepada musafir. Kemudian wama malakat aimanukum, wama dan sesuatu malakat yang menguasai, memiliki atau menguasai aimanukum apa, tangan kanan kalian. Malakat yang memiliki atau menguasai aimanukum, tangan kanan kalian. Maksudnya apa? Orang-orang yang di bawah atau sesuatu yang di bawah kekuasaan kita. Utamanya orang. Siapa? Dulu itu budak. Ya. Orang yang di bawah kekuasaan kita itu dulu budak. Tapi bisa saja orang lain gitu. Bukan budak. Sebab sekarang budak sudah tidak ada. Misalnya pembantu ya, pembantu rumah tangga. Itu ya sekalipun itu tidak dalam kekuasaan dalam arti apa dikuasai, tapi termasuk orang yang dalam tanggungan kita gitu. Tapi bisa juga bukan orang, misalnya binatang. Kita memelihara binatang, burung atau apa. Lah ini tidak boleh itu diterlantarkan misalnya sampai kelaparan. Tidak boleh itu. Nah, kalau kira-kira kita tidak bisa melihara burung, lepas saja gitu. Nah, jadi saudara, ini beberapa kewajiban kita kepada pihak lain. Pertama kepada Allah, yaitu ibadah. Kepada selain Allah itu ihsan, berbuat baik, mulai orang tua, famili, anak yatim, orang miskin, tetangga gitu. Kemudian teman-teman di samping yang menyertai kita, musafir dan orang maupun binatang yang berada di bawah tanggungan kita. Gitu. Sudah. Nah, di sini apa kaitannya dengan bab, yaitu masalah tetangga. Jadi tangga itu harus kita baiki. Jadi yang paling peduli pada tangga itu biasanya orang desa. Kalau orang kota kadang-kadang tidak kenal kadang-kadang pada tangganya. Dan itu sebetulnya tidak benar. Kenapa kita harus perhatikan tetangga? Karena ketika terjadi musibah, terjadi kebakaran di rumah kita, yang datang, yang dekat itu tetangga gitu, yang akan membantu kita. Bukan famili yang ada di jauhnya itu. Tetangga itu bisa famili, bisa bukan. Gitu. Nah, itu ayat Qur'annya. Kemudian hadisnya. Yang pertama adalah wa an ibni Umar, diriwayatkan dari sahabat Umar, sahabat Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar, wa Aisyah dan Siti Aisyah radhiyallahu semoga ridha siapa Allah Ta'ala anhuma akan keduanya Ibnu Umar dan Aisyah. Qala berkata siapa keduanya? Qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah SAW. Sabda Rasul apa? Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala tak henti-hentinya gitu ya. Mazala tak henti-hentinya Jibril, siapa malaikat Jibril, yusini berpesan nih kepadaku, yusini berpesan nih kepadaku bil jari tentang tetangga. Tentang tetangga artinya berpesan untuk berbaik-baik dengan tetangga. Itu sering sekali malaikat Jibril itu kata Nabi gitu, berpesan tentang tetangga. Hatta, karena saking seringnya hatta sehingga dzanantu, menduga siapa saya. Dzanantu mengira atau menduga siapa saya, anna bahwasanya Jibril itu sayuwarithu akan
menjadikan ahli waris gitu ya. Seharusnya akan menjadi ahli waris siapa Jibril, hu akan tetangga, akan jar itu. Saya ulangi, hatta sehingga dunantu menduga siapa saja anu banyak Jibril sayuwarisu akan menjadikan ahli waris siapa dia Jibril, hu akan jar, akan tangga itu. Ya. Saking seringnya malaikat Jibril berpesan kepada Nabi untuk berbaik-baik pada tangga, sehingga Nabi itu akhirnya punya sangkaan, wah ini nanti lama-lama bisa jadi ahli waris gitu. Ya sebetulnya enggak ya. Ahli waris itu hanya keluarga, family. Kalau tangga enggak. Kecuali kalau tangga itu termasuk family kita, misalnya saudara, paman gitu ya. Nah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Baik, sekarang hadis yang kedua. Wan Abi Dzar diriwayatkan di sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga ridha siapa Allah ta'ala akan dia Abi Dzar. Qala berkata siapa Abi Dzar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarin wahai Abu Dzar, ya Aba Dzarin wahai Abi Dzar, idza tabakhta bila memasak siapa engkau, idza tabakhta bila masak siapa engkau, marokatan akan kuah itu jangan itu ya. Kalau makan nasi biasanya kan ada jangannya, ada kuahnya, seperti soto, seperti apa, gulai, rawon, itu marokoh. Kalau engkau masak kuah itu, faktir makan dalam perbanyak siapa engkau, faktir makan dalam perbanyak siapa engkau, maha akan airnya, maha airnya. Jadi kalau buat kuah perbanyak airnya, wa ta'ahad, dan perhatikan, wa ta'ala perhatikan jironaka, tetangga-tanggamu, jironaka tangga-tangga. Artinya tetanggamu itu juga di ya tren gitu. Karena itu kalau masak-masak itu yang banyak. Kalau dulu ya mungkin hanya sederhana kuah. Nah sekarang yang lain. Jadi jangan kita ketika masakan khusus ini kita tidak berbagi pada tangga. Artinya misalnya kita buat bakar sate itu kan tercium baunya itu harus tetangga harus diberi juga gitu. Ya. Ini yang dimaksud dengan berbuat baik kepada tangga. Rawahu Muslimun meriwayatkan akan hadis ini, Muslimun siapa? Imam Muslim. Fi riwayatin, satu riwayat lahu bagi dia Imam Muslim, an Abi Dzarin dari sahabat Abi Dzarin. Qala berkata siapa dia? Abi Dzar. Ini dalam riwayat atau versinya versi lain dari Imam Muslim. Sebab bisa saja hadis itu diriwayatkan dalam susunan yang bermacam-macam. Ya. Apa kata Abi Dzar? Inna khalili, sungguhnya kekasih saya. Ya. Siapa kasih? Kasihnya yang dimaksud kekasih Abi Dzar itu adalah Nabi. Ya. Jadi saking cintanya Abi Dzar kepada Nabi sehingga mengatakan Nabi itu kekasihnya gitu. Ya. Inna khalili, sungguhnya kasih saya, ini Nabi SAW. Ausa, berpesan. Ausa berpesan siapa Nabi ini kepada saya. Ini kepada saya. Ya. Idza tabakhta. Nah, ini pesannya. Idza tabakhta bila masak siapa engkau, marokon akan kuah tadi itu ya. Fakfir, maka perbanyaklah.
faktir mukablarnya ma'ahu akan airnya, perubahannya ma'ahu airnya. Nah, biar tetangga orang lain bisa keamanan, bisa kebahagiaan gitu. Sumandur kemudian sudah memasak itu, sumandur kemudian lihatlah. Sumandur kemudian lihatlah ahla baiti, penghuni rumah, ya ahla baiti penghuni rumah menjiranika di tangga-tanggamu. Lihat orang-orang sekitarnya. Fa'asib maka berilah gitu ya. Maka apa kenailah gitu. Asal maknanya asoba itu mengenai ya. Maka hendaklah mengenai siapa engkau hum pada mereka artinya minha dari marok, minha dari kuat tadi itu, mengenakan bima'rufin dengan cara yang baik. Artinya apa? Artinya tangga-tangga itu harus ikut merasakan, dikenai itu artinya ikut merasakan, dibagi, diberi bagian gitu. Nah, ini termasuk etika bertetangga. Jadi jangan kita hanya ingat tetangga ketika kita kesusahan, cari tetangga. Tapi ketika kita senang kita lupa. Lah ini adalah orang yang akhlaknya tidak baik. Nah. Kemudian hadis yang ketiga, wa nabi sudah wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwa Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wandur ila ilahika alladzi dzulta alai akifan lanuharriqannahu tsumma lansifanna fil yami nasfa. Al-ayat. Ini masih perkataan Nabi Musa ya, kepada Samiri itu. Nabi Musa kepada Samiri. Samiri itu Musa juga namanya. Tapi kalau Samir itu yang sesat gitu, orang yang sesat. Nabi Musa berkata kepada Samiri, ya sesudah perkataan yang panjang di atas itu saudara. Ya, fadzab innaka fil hayati an taqulla misas. Ya. Wa annaka mau'idan lan tukhlafa. Nah, kemudian Nabi Musa melanjutkan kepada Samiri, wandur, dan lihatlah atau pandanglah gitu. Pandanglah ilah kepada Tuhanmu. Tuhanmu artinya Tuhan yang kamu buat apa itu? Patung sapi itu. Itu yang dimaksudkan. Kepada Tuhanmu yakni patung sapi itu. Alladzi yang dzalta menjadi siapa engkau? Dzalta yang jadi atau terus menerus ya. Yang terus menerus siapa engkau? Alaihi ya. Alaihi terhadap ilah, terhadap Tuhan itu, maksudnya patung itu. Akifan padahal menekuni ya, menekuni. Ayo muqiman artinya menekuni siapa engkau, tak butuh menyembah siapa engkau pada ilah, kepada patung itu. Ya. Dzalalta. Dzalta ini dari dzallah ya, termasuk min akhwati kana. Adapun aslinya lafal dzallah. Lafal dzalta itu dzalilta ya. Dzalilta. Bila
bilama ini gitu. Bilama ini dengan 2 lam. Jadi dhallah lamnya 2. Kemudian kalau diberita menjadi dhalilta. Jadi lamnya 2. Ulahuma yang pertamanya lam itu, yang pertama dari lam itu. Yang pertama dari lam itu maksuratun ialah kasrah. Maksuratun ialah kasrah. Jadi dhalilta lam pertama itu kasrah. Hudifat maka dibuang apa lam yang pertama tadi ulahuma ya, dibuang tahfifan untuk memperingan. Tahfifan untuk memperingan. Peringan bacaan. Apa maknanya dhalilta itu? Aidumta artinya menetapi siapa engkau. Menetapi atau terus menerus siapa engkau. Jadi kata Nabi Musa, coba lihat patung yang kau buat, yang kau tekuni untuk menyembahnya. Lanuharrikannahu, niscaya sungguh akan membakar siapa kami, Nabi Musa. Summa lanuharrikannahu, niscaya sungguh akan bakar siapa kami Musa. Hu akan ilah akan patung itu. Membakar binar dengan api. Bukan api neraka ya, sebab ini masih di dunia. Summa lansifanna, kemudian akan menebar siapa kami. Menebar atau menghamburkan ya. Summa kemudian lansifanna, niscaya sungguh akan menghamburkan siapa kami. Summa kemudian lansifanna, niscaya akan menghamburkan siapa kami. Hu akan ilah akan patung itu, menghamburkan fil yami di laut, fil yami laut, nasban dengan betul-betul menghamburkan. Jadi sudah dibakar, hancur, kemudian hancurnya akan dihamburkan di laut gitu. Ai apa? Ai nadharayanna ya. Wadhara ya. Ai nadharayannahu, artinya akan mengaburkan siapa kami itu Nabi Musa. Hu akan patung itu. Ilah itu patung. Menghamburkan fi hawail bahari, di udaranya laut itu. Di udaranya laut. Artinya tidak langsung ke air. Mau dihamburkan ke atas. Dan itu nanti akhirnya jatuh ke air. Wa fa'ala Musa, wa fa'ala, dan melakukan Musa melakukan itu ya. Ba'da dhabihi, sesudah menyembelih ijlun, patung anak sapi itu. Ya. Ba'da dhabihi, sudah menyembelih ijlun, anak sapi. Kok bisa disembelih? Ya itu kan disulap oleh Samiri sehingga seolah-olah hidup gitu. Akhirnya disembelih supaya mati oleh Nabi Musa. Ya. Nabi Musa melakukan sesudah menyembelih patung sapi itu, patung anak sapi itu, Nabi Musa melakukan apa? Ma dzakarahu. Ma akan suatu dzakara yang menuturkan siapa Nabi Musa, hu akan ma. Jadi Nabi Musa itu membakar patung sapi itu, kemudian menghamburkan di laut, itu sesudah disembelih dulu patung sapi itu. Dah. Kemudian masih melanjutkan Nabi Musa, melanjutkan perkataannya apa? Sumalan sum'a wa innama ilahukum, innama sesungguhnya, innama sesungguhnya ilahukum, adapun Tuhan kalian, ilahukum Tuhan kalian siapa? Allah, ialah Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, termasuk patung sapi yang dibuat Samiri itu dan yang lain-lain. Ya, jadi kalau ada selain Allah dikatakan Tuhan, itu Tuhan palsu gitu.
Ya, jadi Tuhan yang sebenarnya itu Allah. Allah itu alladzi la ilaha illallah. Alladzi yang, jadi Allah itu alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan. La itu dari Tuhan yang sebenarnya artinya. Illallah kecuali dia Allah. Gitu. Wasi'ah mencakup gitu. Wasi'ah mencakup. Siapa Allah itu kulla syai'in, kepada segala sesuatu, kepada segala sesuatu, mencakup apanya? Ilman, pengetahuannya, ilman, pengetahuan. Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Gitu. Itu yang dimaksudkan wasi'ah kulla syai'in. Nah, ilman itu tamyizun adalah tamyiz, ya. Ya. Tamyizun adalah tamyiz. Tamyiz itu keterangan, ya, keterangan pengganti yang menjelaskan. Al-tamyiz muhawwalun, yang diubah, ya, yang diubah fa'il dari fa'il. Jadi tamyiz itu bisa asalnya fa'il. Bagaimana? Andaikan dikembalikan pada asalnya, ay wasi'a ilmuhu kulla syai'in. Ay artinya wasi'a mencakup, ya, memuat dan mencakup ilmu apa? Ilmu Allah itu kulla syai'in, kepada segala sesuatu. Jadi ilman itu aslinya ilmu, gitu. Ilmu itu fa'il. Tapi kemudian karena yang dijadikan fa'il itu Allah, wasi'ah, ya, fa'ilnya itu Allah, maka ilman itu dijadikan tamyiz, gitu, nasab. Nah, ini perkataan Nabi Musa, ya, dari atas tadi sampai ke tadi itu kullasyai'in ilman tadi. Kemudian berikut ini firman Allah ini. Kadzalika, seperti itulah. Kadzalika, seperti itulah. Artinya kama qasasna, sebagaimana mengkisahkan, menceritakan, gitu, ya. Kama qasasna, sebagaimana menceritakan siapa kami Allah. Alaika, kepada engkau Muhammad, menceritakan hadil kisotah. Hadil kisotah akan ini kisahnya Nabi Musa. Nakusu, maka akan menceritakan siapa kami. Nakusu, maka akan menceritakan siapa kami Allah, alaika, kepada engkau Muhammad, min ambai, dari berita atau kabar, ya, dari berita-berita atau kabar-kabar, suatu sakot sabako, yang telah lalu. Kot sabako, yang telah lalu. Apa suatu itu? Mil umam, dari umat-umat. Artinya apa? Sebagaimana Allah menceritakan Nabi Musa dan segala sepak terjangnya, gitu, ya, kepada Nabi Muhammad, Allah juga akan menceritakan cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, gitu, termasuk nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Waqad ataina, dan sungguh telah memberikan siapa kami Allah. Waqad ataina, dan sungguh telah memberikan siapa kami Allah kepada engkau Muhammad. A'taina, artinya telah memberikan siapa kami Allah kepada engkau Muhammad. Min ladunna, dari sisi kami. Misalnya dari sisi kami, min indina, dari sisi kami. Memberikan apa? Memberikan zikron, akan peringatan. Zikron, akan peringatan atau pelajaran, ya. Apa itu yang dimaksud? Peringatan itu Qur'anan, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'anan, yakni Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita sebagai yang berisi nasihat, peringatan, kisah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini cerita tentang Nabi Musa, ini cukup panjang. Memang Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Lebih dari nabi yang lain, termasuk nabi kita.
Justru Nabi kita itu jarang diceritakan dalam Quran. Jadi ini apa artinya? Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku cerita. Sekalipun ada ceritanya. Quran itu buku petunjuk, hudan. Ya. Petunjuk hidup, pedoman hidup. Dan juga ada motivasi di situ. Petunjuk dan motivasi. Karena itu sejarah dan lain-lain itu sebetulnya hanya untuk memotivasi saja. Untuk mendorong kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah tadi. Sudah. Oh ini masih panjang. Mana ardu anhu. Sudah wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'u tanazzaha an qawli fi'li wa ni bihi ashtafi min kulli wa nuruhu dalilul liqalbi dajali wa fa ya rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bisli khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.